Selamat dan channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG terkoreksi turun hampir 1% ke angka 7.939. Selain video ini, saya coba upload satu video pada jam 8 malam nanti ke analisa saham-saham di sektor emas yang hari ini terkoreksi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang cara pergerakan sebelumnya uptrend, 2 hari terakhir mulai terkoreksi dan ternyata pengendalinya mulai take profit di harga atas. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham NCKL yang bisa kita lihat 2 hari terakhir terkoreksi, hari ini masih turun 5% lebih ke harga 1.365. Secara teknikal NCKL sebelumnya masih oke, mencoba break 1.500 gagal break. Terkoreksi ke garis EMA50, bisa kita lihat garis EMA50 masih berupa support kuat. Beberapa kali dites, NCKL masih bisa bertahan dari rebound kembali. Malah sempat naik di atas 1.500 mendekati target berikutnya sekitar 1.600. Dan ternyata NCKL kembali gagal melewati 1.500 dan saat ini kembali turun mengetes garis EMA50 yang saat ini sekitar harga 1.345. Jadi secara teknikal untuk range yang benar sebenarnya NCKL masih oke. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA50, tentu masih mau hold, masih bisa coba di hold. Tapi saat ini kalau pemberitaan dengan judul pengendali Lego 1,38 triliun saham NCKL anjlok 6% lebih. Jadi pengendalinya terpantau sudah mulai take profit di sekitar harga 1.180 sampai 1.412. Jadi pengendali mulai akumulasi di sekitar harga ini. Dan saat ini jika kita perhatikan di broker summary, dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 5% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terpantau masih melakukan distribusi. Jadi cara pergerakan menurut saya NCKL menarik apabila memang masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA50. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau di entry saham NCKL, menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA50. Jika terpantau minggu ini mengetes kembali garis EMA50 masih bisa bertahan dari rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry di support ini. Dan target swing jangka pendek di 1.400 sampai target jauh 1.500. Dan untuk teman-teman sudah punya di harga atas maupun harga bawah, mungkin selama masih kuat di atas garis EMA50, teman-teman masih mau hold, mungkin masih bisa coba di hold. Sekarang kita coba lihat saham MBMA yang juga terkoreksi hari ini. Bisa kita lihat untuk MBMA sebelumnya juga berhasil bertahan dari rebound dari garis EMA50. Beberapa kali mencoba break 900, ternyata MBMA masih gagal break. Saat ini malah sudah turun di bawah harga 800. Jadi hari ini turun 5% lebih ke 770. Dan jika kita perhatikan, untuk support terdekat ada di sekitar 750 dan support EMA50 di sekitar 720. Dan untuk MBMA bisa kita coba lihat. Penurunan 5% lebih ini ada sedikit distribusi, asing juga terpantau masih keluar. Jadi untuk MBMA apabila teman-teman mau coba pantau di entry misalnya lebih oke coba tunggu di sekitar zona 720 sampai 750. Jika terpantau MBMA terkoreksi ke target harga ini bisa bertanda rebound baru coba entry di zona support ini dan jadikan 800 sampai 820 itu target swingnya. Dan sebagian cara entry apabila ternyata MBMA malah turun bawah garis EMA50. Kan cara pergerakan ada potensi untuk mulai patah trend atau uptrendnya dan melanjutkan pelemahan ke sekitar harga 650. Jadi masih bisa coba dipantau untuk entry apabila memang bisa bertahan dari rebound dari garis EMA50. Dan sekarang kita coba lihat saham Harum. Saham Harum jika kita perhatikan secara teknikal saat ini sebenarnya masih oke. Sebelum juga sempat mengetas garis EMA50, Harum masih bisa bertahan dari rebound. Hari ini kembali terkoreksi turun 0,83% ke 1.190. Secara pergerakan jika kita perhatikan resistance 1.250 masih berupa resistance kuat yang gagal ditembus saham Harum. Dan untuk Harum jika kita perhatikan di broker summary bisa kita lihat di sini asing masih keluar dan di sini juga ada big distribution sehingga saya lihat Harum karena masih ada distribusi dan masih gagal break 1.200 masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes 1.150 sampai garis EMA50. Jadi teman-teman ingin coba pantau saham Harum bisa lebih oke coba tunggu di sekitar 1.150 sampai garis EMA50. Apabila Harum masih bisa bertahan baru coba entry. Dan pertimbangkan jadikan 1.250 sampai 1.300 untuk swing jangka pendeknya. Sekarang kita coba lihat saham Inco yang terpantau hari ini juga terkoreksi. Cara pergerakan jika kita lihat Inco sebelum masih bergerak sangat trend. Hari Jumat mencoba break 8.000, ternyata ini masih gagal break. Hari ini malah sempat terkoreksi ke sekitar harga 6.550. Tapi penutupan masih bisa bangkit dan naik di atas 7.000. Ya 7.000 sampai saat ini masih berupa support untuk saham Inco dan ini belum ada tanda-tanda patah tren karena walaupun hari turun dalam tapi kembali berada di atas 7.000.
Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Inco, bisa kita lihat di sini juga ada distribusi besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham Inco, masih bisa coba di hold selama tidak tembus 7.000. Atau untuk teman-teman mungkin dapatnya di 5.000 ke bawah, bisa jadikan garis EMA 50 atau di sekitar 6.300 untuk trial stopnya. Tapi untuk yang ingin coba pantau di enter, bisa wait and see dulu. Jika terpantau minggu ini Inco malah lanjut turun di bawah 7.000, lebih oke saya coba tunggu di sekitar 6.300 sampai 6.500 untuk target entry lebih di bawahnya. Selama masih kuat di atas 7.000, ini masih on track untuk melanjutkan uptrendnya, masih ada potensi saya untuk kembali rebound menuju 7.800 sampai 8.000. Jadi selama masih kuat di atas 7.000, teman-teman masih hold, masih oke. Karena hari ini juga sempat ada perlawanan di bawah dan mulai bangkit kembali. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.